This is your wake up call. Kembali lagi bersama dengan saya Wahyudi di acara Wake Up Call edisi teman ngobrol. Setiap orang punya cerita dan setiap cerita dari orang tersebut pasti ada manfaatnya. Untuk itu, Wake Up Call hadir untuk kita mendengarkan cerita-cerita dari teman-teman ngobrol di Wake Up Call ini. Karena setiap cerita dari teman ngobrol yang ada di Wake Up Call ini pasti akan memberikan manfaat. Sehingga kita dapat terwake up dari ketidaktahuan. Dan hari ini adalah edisi spesial Natal. Nah, buat teman-teman yang merayakan Natal, saya mengucapkan Merry Christmas. Dan buat teman-teman yang lainnya juga nanti Happy New Year. Ya. Dan teman ngobrol saya di sore ini adalah seorang pendeta dan juga ahli pemberdayaan manusia. Dan kita akan membahas tentang Natal dan pembaharuan diri. Apa sih maksudnya, apa sih maknanya? Nah, ini saya juga pengen belajar nih, ya, dari Pak Pendeta Budiman. Oke, kebetulan sudah masuk. Kita langsung. Oke, halo Bu Hani, thank you sudah join in. Oke, Halo, selamat selamat sore. sore Pak Budiman, apa kabar? Baik Merry kabar, Christmas baik. Pak. Merry Merry Christmas juga. Christmas. Ya, belum Saya harus ucapin mengatur dulu secara live. ini posisi kamera, karena ini yang Ya, pengalaman pertama kali saya IG ya. live. Oke, Selalu, sip. ini selalu ada pengalaman pertama dan kadang-kadang udah pengalaman 30 kali pun masih tetap aja ada hal-hal yang masih perlu Nah, diimprove. dan itu Suara jadi suara saya berkesan jelas, ya. Pak? Jelas, jelas. Saya bagaimana Jelas. suara saya? Ya, jelas. Oke. Oke, Thank you Pak gimana Budiman nih? untuk waktunya Sama-sama. ya. Mm-mm. Dan Ya. Pak, biasa Bapak dipanggil Pak Pendeta atau gimana, Pak? Ya kalau di gereja saya dipanggil pendeta ya di gereja. Kebetulan hari ini kita bahas Natal dikit, saya panggil Pak Pendeta boleh lah ya, nggak apa-apa ya. Oh boleh. Oke. Ya, nah, ini ya, ya minta izin dulu gitu kan. Silakan, silakan. Ya, kebetulan. Nah, kan hari ini kita juga bahas nih, tema kita hari ini kan tentang Natal dan pembaharuan diri. Nah, ini kan Hmm. sebenarnya dua dua kata ya, dua kata yang bagi saya sangkut pautnya seperti apa dan Natal seperti apa. Dan Hmm. kebetulan kan saya juga saya bukan Nasrani, jadi sehingga saya pengen tahu lebih banyak terkait dengan Natal. Lalu kemudian waktu dengan Pak Pendeta kan adalah kemudian bagaimana Natal hubungannya dengan pembaharuan diri gitu ya. Nah, Hmm. mungkin kita dapat Oke. share dulu nih buat teman-teman yang belum mengenal sebenarnya Natal itu apakah. Kan banyak orang yang saya tahu dalam Natal itu merayakan kelahiran dari Yesus gitu kan ya. Nah, apakah hanya Hmm. sebatas itu atau ada lagi gitu Pak? Nah, mungkin dari Pak Pendeta boleh share sedikit Pak. Boleh, boleh, boleh. Saya mau mengawali seperti ini saja, karena Hmm. orang suka beranggapan bahwa Natal kan identik dengan kado ya, hadiah, Oh, kado begitu. Kalau ya. itu kita mau jadi awalan mau mulai percakapan ini, maka Natal itu bukan sekedar membuka kado, tetapi Hmm. tentang mulai membuka hati. Oh. Hati untuk dijamah oleh cinta Tuhan yang besar. Hmm. Jadi Natal itu pesan kuat adalah bahwa hidup manusia itu begitu berharga sampai Allah menjadi manusia dalam diri Hmm. seorang bayi Natal Yesus. Jadi Oke. setiap kali orang Kristiani merayakan Natal, mereka melihat cinta yang besar yang Hmm. Tuhan berikan kepada manusia. Nah, terkait cinta yang besar ini, inilah sebuah pernyataan bahwa hidup manusia itu berharga. Dan karena itu Allah saja begitu peduli dengan hidup manusia, begitu melihat hal yang bernilai dalam hidup manusia, maka ini kesempatan bagi kita melihat bahwa setiap momen hidup yang kita boleh jalani, ini menjadi momen yang kita perlu lihat sebagai kesempatan yang indah dari Tuhan, yang tidak boleh kita lewati. Dan juga kalau kita melihat bahwa kita mempunyai banyak kekurangan, Hmm. kerapuhan, it's Hmm. okay. Ya, Hmm. memang itulah manusia, rapuh, Hmm. berkekurangan begitu. Tapi poin besar Hmm. adalah bahwa di dalam kerapuhan itu selalu ada kasih besar yang menopang kehidupan. Dan Natal Hmm. juga menunjukkan bahwa melalui bayi ini,
ada dunia lain yang juga sedang diciptakan, dan penciptaan itu berawal dari setiap diri manusia. Nah, saya melihat bahwa justru bicara tentang transformasinya adalah, dalam perayaan Natal ini adalah, kita melihat bahwa selalu ada kesempatan kita untuk menciptakan dunia yang baru dalam diri kita. Selalu Dunia ada yang kesempatan baru, untuk menciptakan dunia yang baru. dunia yang baru, gitu ya. Karena dunia yang ada di sekitar kita ini bermulai dari dunia yang ada di diri kita dulu. Maka jadi kalau kita mau menciptakan dunia yang damai, maka mulailah dari state of mind, cara berpikirmu untuk menghadirkan kedamaian. Jadi dunia di luar itu pertama-tama itu menjadi, tanda petik, ada hadir gitu ya, dari dunia kita dulu. Makanya cara kita merespon terhadap dunia itu menentukan dunia seperti apa yang kita sedang hidupi. Dan Natal mau menunjukkan itu, bahwa ada yang baik dalam diri kita, yang Tuhan sedang buat, sedang perbaharui, sedang pulihkan. Supaya apa? Supaya kita hadir di tengah dunia punya tujuan baik, yaitu menciptakan dunia yang lebih baik untuk dapat ditempati bersama-sama bagi orang lain. Seperti itu. Oke. Jadi luar biasa sekali. Saya baru tahu kali ini, Pak. Jadi artinya bahwa tadinya sebenarnya Natal itu juga membantu kita untuk menyadari keberhargaan kita sebagai manusia ini, bahwa bagaimana kita perlu sangat bersyukur dan menghargai kehidupan ini, karena bahwa bagaimana Tuhan sudah menghargai kita dengan apa tadi kata Pak Pendeta adalah mewujudkan dalam bentuk manusia adalah Tuhan Yesus sendiri. Kemudian bagaimana dia kemudian itu justru menunjukkan kepada kita bagaimana kita perlu memanfaatkan kehidupan kita ini, yang tadi adalah juga tidak hanya untuk kita tapi juga untuk orang lain, dan itu juga tergantung dari kita perlu membuat bagaimana secara internalnya kita, ya gitu ya Pak ya. Gitu. Betul. Oke. Betul. Oh, luar biasa. Dan kalau secara nggak sesimpel hanya tadi buka kado, event tukar kado gitu ya, mungkin nggak. Bahwa ada sebuah simbol di balik dari kado itu sendiri ya. Pas kita buka kado, kita perlu sebenarnya buka hati gitu ya. Dan yang menarik kan simbol bayi ya, anak ya. Ketika kita berhadapan dengan bayi, coba kalau kita ketemu bayi ya, kita senang ya. Senang, sukacita ada bayi. Lalu menarik adalah kita, apa yang dilihat di wajah bayi itu, bayi-bayi kita jumpai dalam kehidupan kita. Ada wajah pengharapan ya kan, ada wajah kesukacitaan begitu. Maka memang Natal itu kan artinya kelahiran kan, natalitas itu kelahiran. Maka setiap kali kita mengingat tentang Natal, kita diajak untuk melihat bahwa ada kemungkinan baru, ada kesempatan baru yang ada di depan kita. Saya suka memakai istilah yang saya temukan dalam renungan. Saya 40 hari saya sering buat puisi-puisi yang berbunyi manis. Puisi Jadi ada yang saya mau bagikan seperti ini. Dengan bayi Natal itu ya, kita lihat bahwa ada kemungkinan baru, ada kesempatan baru, ada dunia yang baru, maka itu berarti bahwa Allah belum selesai dan kita belum usai. Dan ini yang perlu dibuka kadonya inilah. Ini kado spesial untuk kita, supaya kita menghayati bahwa ada panggilan hidup yang besar yang jangan kita lupakan. Mengapa Tuhan menghadirkan kita di tengah dunia, di tengah segala masalah yang kita hadapi, pergumulan kita hadapi, kelemahan diri kita, tapi kita diajak untuk melihat bahwa ada sosok Tuhan yang mengasihi kita dan ingin kita bertumbuh dan mengalami pembaruan hidup seperti itu. Wow. Oke. Nah, tadi Bang bahwa sebenarnya bahwa kita belum usai gitu. Bahwa kita ini artinya belum usai ini tadi, bahwa kelahiran, bahwa boleh lebih spesifik nggak, atau lebih explore lagi nggak Pak terkait dengan bahwa kita ini belum usai gitu. Nah, dari maksudnya Pak Pendeta terkait dengan bahwa kita ini belum usai, bahwa kita ini masih, apakah berarti kita masih bertumbuh atau seperti apa gitu Pak? Menarik. Terima kasih. Ketika kita mengatakan bahwa kita belum usai, belum selesai, maka ada yang perlu kita jalani ini ya. Ada kesempatan kita bertumbuh. Ada kemungkinan baru. Ada lembar baru yang perlu kita tulisi tentang kisah kita. Bicara kisah, saya suka menarik dengan
Saya sedikit ya bicara Injil ya. Ya, ya, ya. Kan saat ini Monggo Pak, jadi justru saya pendeta. pengen Jadi justru pendeta. mau belajar Pak. Oke. Nah, di Injil Lukas ini menarik. Jadi Lukas menceritakan bahwa di tengah dunia yang dikuasai oleh Romawi, ada Kaisar Agustus. Orang di masa itu menyebut Kaisar Agustus sebagai Raja Damai. Oke. Ya. Yang menarik adalah di tengah cerita besar ini ada cerita kecil di kota kecil, kayak kampung dulu. Bethlehem itu kampung, kota kecil di mana orang kecil gembala dengar kabar baik, kabar sukacita. Ini mau mengatakan bahwa di tengah cerita besar Oke. ada cerita kecil yang penting yang akan bertumbuh besar dimulai dari Oh, Bethlehem itu. Dan oke. dengan kata lain bahwa Allah itu peduli dengan cerita-cerita kecil yang kita punya. Hmm. Kisah hidup kita itu penting. Dan karena itu kita belum usai, maka ini sebuah kesempatan untuk kita menuliskan cerita-cerita kita yang belum selesai. Tadi cerita kecil itu apa Pak? Boleh Ya, di-share sedikit? kisah hidup kita di tengah kisah sebutlah Besar. pandemi ya kan, Oke. eh, dunia global, kita punya Hmm. cerita. Ini jagat kita punya cerita. Oke. Nah, selama kita belum selesai, ini kesempatan bagi kita untuk menuliskan yang baru, Hmm. berkarya, tidak menyerah. Karena ada dunia yang terus Tuhan ciptakan dalam diri kita, dunia baru ini. Karena dia care dengan kita. Dalam segala kerapuan, kekurangan, kita terus ditopang oleh Tuhan, oleh cinta yang besar. Karena Natal ini juga berbicara tentang bagaimana Tuhan memberi kita kapasitas yang lebih luas, lebih besar untuk menerima dan mengasihi semua makhluk, semua orang. Saya pakai istilah Wahyudi, semua makhluk. Ya. Ya, Wow. Oke. ya, Wow. Wow. Ini kalau benar dipahami ya Pak ya, masa kalau kita ya, benar ya. pahami ya, masa makna Natal ini berarti sebenarnya kita ya nggak ada perlu benci orang, nggak suka orang, dan kemudian juga bahkan nggak perlu membenci diri sendiri. Dan artinya Nah, sebenarnya betul, kalau betul. benar ya, Itu dan menarik itu. kemudian Ini menarik gimana itu. Pak? Tentang Menariknya membenci gimana? diri ya. Gini. Hah? Menarik adalah begini. Kita seringkali berfokus bahwa kita nggak mau benci orang, ya kan? Hmm. Ya, kita diajar seperti itu. Tapi poinnya Ya. adalah, kenapa suka terjatuh bangun begitu untuk tidak benci orang? Hmm. Karena ada satu sosok yang begitu dekat dengan kita, seringkali diabaikan. Yaitu apa? Diri kita sendiri. Yang menarik Oke. adalah ketika kita berupaya tidak atau mengasihi orang lain, ya, atau tidak membenci orang lain, poinnya adalah kita seringkali luput untuk mengasihi atau menerima diri kita. Itu Pak Maka Pendeta sering temui nggak persoalan seperti itu? Bahwa maksudnya ya, orang, oke, nah lalu gimana Pak? ya sering kalau kita mau lihat bahkan diri kita sendiri ya melihat bahwa Hmm. iya ya, selama ini kita sering um, mendiskon diri kita. Hmm. Natal memang banyak sale kan, diskon 40%, ya, Ya, tapi ya, 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 tapi ya, itu ya. jangan berlaku dengan untuk diri kita begitu. Kadang kita Ya. terlalu banyak menuntut diri kita, terlalu Hmm. keras dengan diri kita. Seolah-olah bahwa hidup akan lebih baik kalau kita bisa mencapai sesuatu hal yang kita bayangkan untuk diterapkan pada kita begitu. Padahal Hmm. sebenarnya cara mengasihi diri kita sendiri itu sederhana sekali. Terima seluruh potensi kita, kerapuhan kita, hidup kita, cerita-cerita kecil kita. Terima. Hmm. Karena cerita ini tidak ada duanya dalam hidup orang lain. Hmm. Dan Oh, ini kalau menarik. Allah saja, kalau Tuhan Hmm. saja memperhatikan cerita kita, bahkan Hmm. menciptakan dunia yang baru, ini menjadi masukan buat kita. Bahwa kita perlu juga aware dengan diri kita, lebih mengasihi, lebih simpatik dengan diri kita. Kalau saya sedikit tadi muncul dalam benak saya, Pak, waktu Pak Pendeta Hmm. barusan katakan bahwa sebenarnya Tuhan aja mengasihi kita. Jadi sebenarnya lebih Hmm. sering, kan ada orang yang kata-kata adalah, Tuhan kok nggak kasihan sama saya? Misalnya mungkin, Hmm. karena saya dengar kata-kata seperti itu sih, Pak, gitu. Ya, Tuhan kok benci sama saya? Yang muncul tadi dalam benak saya, jangan-jangan sebenarnya bukan Tuhan nggak benci, tapi sayanya yang membenci, seperti Hmm. saya membenci diri saya, atau seperti itu nggak? Sehingga sekarang saya menyalahkan Tuhan, gitu. Ya, nampaknya begitu. Kita lebih sering menghukum diri kita tinimbang Tuhan mengasihi kita. Hmm. Kita ini lebih bengis daripada Tuhan begitu loh.
Tuhan penuh kasih, namun Ngeri kita, nih bahasanya. Kita lebih bengis daripada Tuhan ya. ya, Tuhan penuh perhatian dan kasih pada kita. Kita terlalu keras dengan diri kita. Terlalu banyak prasyarat yang kita terapkan untuk diri kita, untuk menjadi bahagia dan damai. Padahal Allah mengasihi kita tanpa bersyarat. Maka itulah kisah Natal kan begitu. Allah mengasihi dunia, seluruh dunia. Allah tidak membeda-bedakan umat, seluruh dunia dikasihi, itu kan tanpa syarat. Tapi kita seringkali menerapkan syarat untuk diri kita. Penyebabnya apa, Pak? Apa penyebabnya sehingga saya tidak mampu melihat kasih itu gitu? Sehingga saya tadinya adalah kemudian saya jadinya ya tadi bengis pada diri saya sendiri. Gue suka tuh kalimatnya. Sehingga saya jadi bengis pada diri saya sendiri. Nah, apa penyebab saya tidak melihat atau tidak melihat itu kali ya, Pak? Apa penyebabnya sehingga saya jadi bengis pada diri saya sendiri, tidak menyadari kasih Allah yang begitu luar biasa itu gitu, Pak? Menurut saya nampaknya lebih pada keterbukaan hati. Ya, jadi untuk kita bisa menjumpai diri kita, bahkan jiwa kita, soul kita, ketukan pertama itu di pintu hati. Oke. Dan kayaknya kita tidak mengizinkan diri kita memasuki itu. Ya. Pintu hati kita. Ya. Dan Natal itu mengajak kita untuk sebelum buka kado Natal, ataupun kalaupun nggak dapat kado Natal, bukalah hatimu supaya kasih Tuhan masuk dalam diri kita. Saya boleh nggak Pak Pendeta ada pernah pengalaman itu nggak Pak? Bagaimana Pak Pendeta mungkin awalnya tidak terbuka, lalu mengalami momen terbuka. Ada nggak sih Pak? Ada ngalami momen itu kan? Mungkin itu dapat jadi pelajaran buat teman-teman yang nanti nonton, ya kan? Mungkin nggak nonton di live, tapi nanti kan kita ada record atau apa ya? Mereka yang nonton, mereka dapat experience dari pelajaran dari experience-nya Pak Pendeta. Ya. Saya punya pengalaman tentu ketika pengalaman lama sekali begitu. Tiap orang kan punya pengalaman turning point ya. Istilah imannya itu pertobatan begitulah ya. Saya ingat ketika saya remaja ya, saya melihat hidup itu yang membahagiakan karena saya masih banyak kekurangan begitu. Tidak menerima diri apa adanya, suka mengcompare dengan orang lain begitu. Oke. Sampai satu ketika saya merenungkan di tengah Natal, maka saya suka sharingnya seperti ini karena memang ini pengalaman saya begitu. Bagaimana ketika Natal saya melihat begini, seperti yang saya bilang tadi gitu ya, kok saya terlalu keras dengan diri saya ya begitu ya, sampai saya tidak mengasihi, nggak memeluk diri saya begitu. Karena pelukan paling dekat dengan kita ya sebenarnya diri kita sendiri. Nah itu. Nah lalu saya berpikir bahwa oke, kalau begitu maka apa yang perlu saya lakukan? Dan memang hikmat yang saya dapat adalah yang mulai dengan mengizinkan Tuhan mengasihi kita. Nah ini menarik. Nah, bagaimana kadang kita enggak, kadang kita menahan itu. Menahan. Menarik ya. Jadi ketika Tuhan mau mengasihi kita, kita menahan itu. Oke. Jadi, ini menarik benar nih. Kayak tangan ditahan gitu ya. Kenapa begitu ya? Nampaknya itu karena gambaran diri kita. Entah luka batin kah begitu ya, atau trauma diri kah, pokoknya gambar diri kita yang rusak itu menahan kita untuk menyentuh tangan Tuhan supaya nggak menyentuh kita begitu. Nah berarti gambaran diri dipulihkan, itu kesempatan kita untuk membiarkan tangan Tuhan menyentuh hati kita. Kita seperti merasa bukan nggak layak ya, lebih merasa bahwa saya nggak pantas dikasihi begitu. Karena gambaran dirinya itu. Gambaran diri, ya betul. Gambaran diri kita. Begitu. Gambaran diri kan tentu terkait dengan, kalau bahasanya Coach Wahyudi kan peta ya, peta internal diri, internal ya. Dan itu, nah yang menarik adalah begini, justru ketika kita menerima kebaikan kasih Tuhan, ya, representasi internal kita berubah loh. Map kita itu berubah. Ya, dan ketika map kita berubah, maka cara kita memandang hidup pun berubah. Termasuk memandang diri kita. Dan ketika itu terjadi, maka mulailah yang namanya kebahagiaan muncul. Bliss itu ketika apa? Ketika kita menerima segala hal. Baik, bahwa
Ya memang saya begini, tapi walaupun saya begini, saya dikasih Tuhan begitu. Itu blissful banget itu. Dan semua akan berubah. Nah, buat saya itu seperti apa? Pertobatan itu begitu. Ya, melihat bahwa semuanya indah, baik, dan Tuhan itu baik, ya itu sebuah pertobatan. Eh, apakah pas saya menerima kasih Tuhan, saya akan terbebas dari masalah, Pak? Oh tidak, masalah selalu ada. Tapi Hmm. cara kita melihat dan menjalaninya itu berbeda begitu. Kita punya pengharapan, punya hal positif, punya keyakinan bahwa dan juga Hmm. punya keberanian untuk menghadapi. Yang tadi Ya. Bapak katakan di awal ya, kalau nggak salah pas Bapak bilang Hmm. ditopang oleh kasih Tuhan ya. Jadi artinya pas saat, seperti itu nggak sih Pak, yang tadi Bapak sempat ngomong bahwa pas saat saya menerima kasih Tuhan, pas saat saya punya masalah, bukan berarti saya nggak akan ada punya masalah, tapi Mhm. tadi yang Bapak katakan bahwa pas saat saya punya masalah, cara pandang saya tetap ada pengharapan, karena saya menyadari bahwa saya ditopang oleh kasih Tuhan. Seperti itu Pak? Atau gimana? Iya, gitu. Topangan itu bahasa Paulus ya, di dalam surat Paulus itu menarik sekali. Jadi Allah itu seperti dasar hidup kita gitu, fondasinya gitu. Jadi kalau dasar kita ditopang Tuhan, dikasih Tuhan, maka nggak ada lagi yang bisa menggoyangkan, menggoyahkan begitu. Ini bahasa Paulus ya, menjadi topangan, ditopang Allah begitu, Hmm. 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 difondasikan oleh Tuhan begitu. Kasih Tuhan itu Hmm. kokoh itu, kokoh Hmm. sekali. Nah, itulah kekuatan diri sebenarnya, kekuatan diri ya. Oke. Oke. Ketika Dan ketika itu kita tahu ada yang mengasihi kita tanpa syarat, maka mengasihi diri kita. Bukankah itu hal yang ya, paling menyukacitakan? Ya, ya. Luar biasa sih, Pak. Artinya ya, pas ya. saat saya kebayang, misalnya saya tadi waktu Bapak menggambarkan seperti ini, saya kebayang Mhm. pas saat saya punya kaki kokoh, ada yang menopang, Nah, ada yang benar-benar memegangnya, otomatis seperti ada kekuatan gitu. Jadi ya, ada kekuatan yang akan membantu saya ya pas ada persoalan-persoalan itu ya ya oke gitu ada, tapi ya namanya ada topangan yang kuat gitu ya seperti ditopang mhm, gitu tadi waktu mhm. agama waktu saya tadi gini kebayang sama saya ada oke saya di tengah terus kemudian ada tanah yang kuat gitu Mhm, ya. mhm. Tanah yang penuh ya tadi ya kebayang tanah yang penuh kasih itu Oke, benar-benar memegang terus kemudian ya dia pas diterjang apapun ya kokoh untuk menghadapi itu gitu. Apakah ya, seperti itu Pak? Maksudnya pas saat kita yang menerima kasih Tuhan gitu. iya betul. Justru bayangkan kalau memang penggambaran seperti itu yang dirasakan ya, Hmm. topan ada tanah yang kokoh yang baik begitu. Maka bayangkan kalau ada masalah datang dari atas ambruk begitu ya, Ya, maka dengan topangan yang kuat itu kita tetap bisa ada ya. begitu. Tidak patah, tidak Hmm. hancur, tidak roboh. Hmm. Karena ada Hmm. menopang. Dan Oke. menopang itu yang memberi kekuatan. Wow, luar biasa. Thank you, Pak. Nah, Ya, terus kemudian dari sini, Pak, ya. setelah kita menyadari itu, let's say, tadi kan kita ke Natalnya, kan tadi Pak, Natal itu sebenarnya identik dengan kelahiran gitu. Karena Hmm. identik dengan Hmm. kelahiran, bahwa kita punya cerita, setiap dari kita itu punya cerita bahwa tadi ya, kita belum menyadari bahwa kita punya cerita ini pasti akan punya sesuatu gitu ya. Dan kemudian kelahiran ini sama dengan juga pembaharuan diri. Artinya boleh ini nggak Pak? Maksudnya arti kalau bagi Bapak, pembaharuan diri ini atau kemudian kelahiran ini artinya apa bagi Bapak? Mungkin tadi sudah dijelaskan, tapi boleh di-share kembali nggak? Oke. Okay. Nah, um, artinya bahwa hidup kita ini punya makna. Kalau punya Hmm. makna, ya kan, bermakna kan. Uh, ini kesempatan kita untuk bertumbuh, berkembang. Hmm. Hmm. Jangan jangan terpaku pada cerita besar di luar diri kita. Oke. Pandemi lah, apalah Ya. begitu ya. Namun belajar melihat cerita yang kita punya dalam diri kita. Hmm. Hmm. Mulai dari topangan kita, bahwa kita ditopang, ya kan? Hmm. Dan kendali kita adalah kendali bagaimana cara kita melihat mana bisa saya kontrol. Hmm. Ada yang nggak bisa saya kontrol, maka belajar bahwa oke, tapi saya punya kesempatan untuk
membuat hidup saya lebih baik dengan mengontrol apa yang saya bisa lakukan. Dan Hmm. ketika saya melakukannya, saya ditopang oleh tangan Tuhan yang penuh kasih begitu. Maka kehidupan kita dengan segala pergumulan, masalah begitu, dengan masa lalu yang kita punya, bukan menjadi sebuah alasan untuk kita tidak mempunyai kisah yang baik. Dan kisah kita belum selesai, karena lembar-lembar berikutnya yang perlu kita tuliskan begitu. Nah, saat kita menuliskan, itulah kita perlu terus topangan dari Tuhan supaya kita bisa menikmati semua proses, memeluk semua kehidupan yang ada dalam hidup kita, yang datang dalam hidup kita. Oke. Nah, kalau misalnya Pak bagi saran nih buat saya yang misalnya saya yang udah Natal nih ya, Natal. Ya, kita bisa kalau berarti saya perlu menulis ulang, atau bukan menulis ulang ya, tapi menuliskan terus cerita-cerita saya. Nah, bagaimana saya mampu melakukan itu gitu? Atau apa yang perlu saya lakukan yang akan membantu saya untuk menuliskan cerita yang otomatis kita maunya cerita yang baik ya, cerita yang indah, cerita yang memberdayakan gitu ya. Nah, gimana caranya Pak untuk membantu saya untuk tadi menjadi diri yang pas saat kita bicara tentang kelahiran saya mampu terlahir kembali sebagai saya Yudi yang benar-benar ya Yudi yang penuh kebahagiaan. New Yudi ya. Ya, Yudi yang penuh kebahagiaan, Yudi yang ya bahagia lah ya, at least bahagia gitu. Nah, Yudi yang penuh kebahagiaan, gimana Pak cara untuk menuliskan kembali itu gitu? Cara yang awal untuk semuanya adalah menerima diri kita. Terima semuanya. Menerima diri. Ya, sadari bahwa kita rapuh memang, ya, punya kekurangan, beda orang lain. Kita rapuh, kita vulnerable, ya, kita nggak berdaya, betul, terima diri kita apa adanya. Ini paling sulit nih Pak. Bapak minta pertama, tapi ini yang paling sulit kayaknya. Nah, dan ya memang maksudnya begini, mengapa kita menolak diri kita sih? Alasannya menerima kita. Itu poin penting. Kalau Tuhan dengan Natal ini mau memeluk kita, kan dia tahu kita ini nggak sempurna. Kok mau-maunya sih? Nah, maka berbaik hatilah dengan diri kita. Karena Tuhan pun sudah berbaik hati dengan kita. Jangan jadi bengis dengan diri kita. Nggak mungkin punya kekuatan. Jaringannya terganggu ya? Sorry, iya. Sorry Pak, di sayanya. Oke, sorry. Di sayanya ada, halo? Oke. Oh ya, oke. Udah oke? Ya, jadi kalau gini, kita tidak mungkin menuliskan cerita baru kita kalau tidak berangkat dari cerita yang ada, yang kita punya. Dan cara kita melihat hidup yang baru dimulai dari menerima diri kita dulu begitu. Dan cara kita menerima diri kita adalah izinkanlah kita dikasihi oleh Tuhan. Buka hati kita, biarkan Tuhan menyatakan bahwa kita ini dikasihi olehnya. Bukakan diri kita, sadari bahwa Tuhan itu begitu mau menerima kita apa adanya, dan biar izinkan dia mengasihi kita dengan cara apa adanya. Oke. Jadi pertama adalah menerima diri kita ini apa adanya. Lalu kemudian setelah kita udah menerima diri kita ini apa adanya, lalu kemudian berikutnya ada lagi nggak Pak langkah berikutnya? Nah, setelah kita menerima diri apa adanya, sadari bahwa ada kesempatan baru di Tuhan untuk kita bertumbuh, karena hidup selalu memberi kita banyak kesempatan bertumbuh. Karena bayi Natal itu juga sebuah simbol besar tentang dunia baru. Bahwa dunia nggak seperti sekarang ini nih. Kita diajak untuk menumbuhkan dunia baru dari diri kita begitu kan. Maka belajar bertumbuh, belajar untuk belajar,
Oke. Lalu Belajar untuk belajar. bertumbuh, mengubah hidup, ya, perluas perluas apa namanya, hati begitu ya, menerima banyak hal dalam hidup, lalu ya terbuka untuk diubahkan Tuhan, diubahkan Hmm. kehidupan kita begitu. Oke. Oke. Tadi belajar untuk belajar. Apa yang hal penting yang kita pertama perlu pelajari, Pak? Untuk yang membantu kita untuk bertumbuh. Selain belajar menerima diri sendiri, ada nggak hal lain yang kita perlu pelajari akan membantu kita untuk bertumbuh, Pak? Ya, ya, belajar begini. Kita tidak mungkin belajar bertumbuh atau naik kelas dalam hidup ya, itu dengan upaya kita sendiri, satu, semata. Kita perlu pertolongan Tuhan, oke? Yang kedua adalah kita perlu juga untuk belajar bahwa ada ilmu atau ada pelajaran-pelajaran yang bisa membantu kita, dan melihat bahwa karena kisah hidup kita sebuah kisah hidup yang luar biasa, maka izinkan diri kita belajar hal-hal yang baru untuk menumbuhkan diri kita. Seperti misalnya, kalau di gereja kan suka ada pembinaan-pembinaan dari gereja untuk membuat kita bertumbuh dalam iman, dalam hidup. Ya. Lalu di luar gereja ada banyak pelatihan-pelatihan yang seperti pelatihannya Coach Wahyudi lakukan, begitu. Ambillah kelas itu. Lalu apa lagi ya? Ya semua hal-hal baik yang membuat kita bertumbuh, ambillah kesempatan itu. Itu kesempatan dari Tuhan. Ya. Oke. Jadi tidak stuck dengan apa yang, maksudnya gini, kalau berarti artinya kadang-kadang kita nggak mau belajar lagi, otomatis karena kita nggak belajar, ya yang saya tahu ya itu aja gitu ya. Karena yang saya tahu itu aja, sedangkan keadaan terus berubah, itu yang membuat saya jadinya anggapnya tidak mampu bertumbuh gitu. Walaupun misalnya, saya Pak kasih apa, jadi walaupun misalnya saya sudah karena saya tidak belajar, otomatis misalnya saya menghadapi persoalan gitu. Ya karena saya punya kapasitas pengetahuan hanya A, tapi saya dikasih persoalan A++, ya itu akan sedikit menghambat saya untuk mampu menghadapi persoalan itu gitu. Seperti itu kan, Pak? Iya, jadi pengetahuan itu juga membantu kita untuk bertumbuh. Jadi kita perlu pengetahuan baru, pengetahuan belajar. Dan orang yang belajar kan perlu rendah hati. Dia seperti biji yang ditanam di tanah yang subur, lalu melesat, bertumbuh. Nah, tanah itu bisa menjadi pengetahuan, belajar, juga air untuk menumbuhkan kita. Jadi memang perlu bantuan orang lain juga, komunitas, kelompok ya. Percayalah bahwa Allah itu begitu berbaik hati mengasihi kita, sehingga Ia memberikan banyak kesempatan kita untuk bertumbuh. Percayalah itu. Maka dengan membuka hati itu juga implikasinya panjang. Hati dibuka itu maka map kita terbuka. Lalu internal kita terbuka, meluas, ya kan? Cara pandang kita melebar, lebih jernih dari hidup. Nah, dengan kita membuka hati, kita akan melihat ada banyak peluang yang Tuhan berikan pada kita untuk kita boleh ambil, membuat kita bertumbuh. Dan itulah maknanya bahwa kita belum usai. Karena Tuhan beri kita kesempatan bertumbuh. Seperti itu. Oke. Jadi buat misalnya orang individu-individu yang saat ini merasa tidak berdaya, yang pertama diperlukan adalah menerima dan membuka hati, sehingga ya pas saja membuka hati dia akan jadi tahu, dapat nggak seperti itu? Maksudnya pas saya membuka hati, saya akan juga di saat bersama saya akan mengenali bahwa oh ternyata memang saya masih ada yang perlu dikembangkan atau ada yang perlu saya improve dari diri saya gitu, yang nantinya akan membantu saya untuk ya bertumbuh, untuk melanjutkan cerita-cerita atau menghasilkan cerita-cerita baru yang lebih asik gitu dibandingkan cerita-cerita sebelumnya. Menarik. Ya, menarik. Tuh, perumusannya apik. Ya, betul. Ya. Jadi setelah kita belajar, artinya berarti pertama kita perlu menerima diri kita terlebih dahulu apa adanya, dengan sebuah kesadaran, menyadari bahwa ada hal-hal yang saya ya tadi ya, bahwa kita pasti sebagai manusia kita ada kerapuhan, kita memang ada pergumulan gitu, bahwa
itu bukan sesuatu yang perlu dihindari. Ya, yes, betul. Inilah hidup. Oke, betul. Ya, itulah hidup, gitu ya. Nah, tapi Hmm. nanti saya akan ke sana, saya akan kembali ke sini lagi karena lalu kemudian setelah itu belajar. Nah, setelah belajar, berarti kan kita belajar untuk mengisi hal-hal baru yang akan membantu kita untuk bertumbuh, yang membantu kita untuk ya berkembang gitu, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Seperti itu ya, Pak. Nah, setelah saya belajar, ada lagi nggak langkah ketiganya? Nah, setelah kita belajar, langkah ketiganya adalah kita punya modal itu untuk menciptakan dunia yang baru, ya kan? Mulailah mengembangkan apa yang kita, jadi gini, setelah kita mengetahui banyak sumber itu, maka mulailah membangun hidup, dimulai dari hidup kita. Karena apa yang kita bangun, walaupun untuk diri kita, itu dampaknya buat sekitar. Buat kota, buat bangsa, buat dunia lebih luas lagi. Mulailah bangun bersama-sama hidup. Keluarga di diri, keluarga, komunitas, dan yang lebih jauh lagi. Oke, jadi mulai membangun diri yang untuk dari, artinya mulai membangun diri untuk ya, terutama sebuah diri yang artinya bermanfaat, artinya yang dapat memberikan manfaat kepada keluarga, kepada orang sekitar, seperti itu ya Pak? Ya, betul, betul. Ya, betul. Maka Soren Kierkegaard, seorang filsuf dari Denmark, gitu, dia katakan begini bahwa merubah kehidupan sosial, ya, itu tidak cukup dengan Marx mengubah tatanan dunia. Tapi gini, untuk mengubah tatanan dunia diperlukan oleh mengubah diri sendiri dulu. Oke. Jadi kebetulan Kierkegaard itu filsuf yang dicintai banyak orang Kristen begitu, karena dia seorang Kristen yang taat begitu ya. Nah, maka betapa pentingnya perubahan diri kan? Karena diri kita berubah, maka lingkungan kita terluas pun akan berubah begitu, ikut dengan perubahan itu. Maka penting sekali untuk memperhatikan perubahan diri ya. Dan sumber atau ajakan kita berubah itu berangkat dari pengalaman seperti sekarang, yaitu apa? Pengalaman merayakan Natal. Natal itu kayak kita dicas lagi, diisi lagi, diingatkan lagi. Untuk apa? Untuk bertumbuh lagi, berkembang lagi, menulis lagi cerita, dan membangun lagi dunia. Seperti itu, repetisi yang penuh sukacita kita lakukan berulang-ulang. Oke. Jadi sebenarnya kalau seperti Pak Pendeta ya, artinya kalau manusia rata-rata seperti Pak Pendeta, pas mengalami Natal tidak hanya sekedar melihat kado, tapi bagaimana melihat benar-benar itu sebuah kado dari Tuhan buat kita, ya manusia ini gitu ya. Otomatis setiap tahun itu pasti akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi kan, karena pas Natal itu adalah menjadi seperti sebuah ketukan. Betul. Sebuah ketukan untuk saya, untuk manusia, untuk saatnya lahir lagi nih, untuk lebih baik lagi nih, bahwa ada Tuhan berserta kamu yang akan selalu menopang kamu, gitu ya Pak, yang akan membuat kamu ya terserah kamu gitu, mau nulis seperti apa gitu, seperti itu nggak? Tulislah apa yang kau inginkan, oke, betul, ya. Gitu ya. Ya, betul. Wow. Nah, tadi yang saya kepikir adalah gini. Kadang-kadang gini, manusia kan suka ya tadi bengis, suka tidak menyadari hal-hal itu gitu ya, tidak menyadari bahwa dirinya perlu lebih baik gitu ya, bahwa atau ini tertutup untuk melihat bahwa dia mampu lebih baik gitu. Dia perlu dimulai dari menerima dirinya sendiri gitu ya. Nah, saya pengen tahu dari pengalaman Pak Pendeta, boleh share apakah ada pengalaman-pengalaman di mana apa yang membuat orang kesulitan untuk menerima dirinya gitu? Itu. Kalau yang saya amati, kayaknya punya gambaran diri gambaran yang buruk, diri itu ya. Ya, yang buruk itu. Maka perlu dibantu. Dengan apa? Dengan diajak untuk merasakan cinta Tuhan, bahwa kita ini layak dikasihi oleh Tuhan. Dimulai dari situ. Maka cinta Tuhan itu memulihkan kita. Termasuk memulihkan gambaran diri kita.
Wong Tuhan aja mengasihi kita kok. Mengapa kita begitu jahat dengan diri kita sendiri begitu? Mengapa kita nggak mau memeluk Dia? Maka perlu berangkat dari gambaran diri kita. Oke. Ya. Dia punya gambaran terkait yang tadi yang Pak Pendeta katakan bahwa gambaran ini dapat terbentuk karena mungkin dia punya trauma-trauma tertentu atau pengalaman-pengalaman masa lalu yang tidak terlalu baik gitu ya, sehingga itu kita perlu bantu dia bagaimana ya mengubah gambaran dirinya, kemudian dia merasakan kasih dari Tuhan, itu akan membantu dia juga tadi merubah internal representasinya dia gitu ya Pak ya. Betul. Itu dampak dicinta itu begitu besar itu sampai menyentuh pikiran kita, internal kita, peta kita begitu kan. Luar biasa ya. Oke. Kalau tadi apa? Kalau misalnya bahwa dengan kita merasa dicintai gitu ya, bahwa kita di sini dapat merubah representasi kita. Ini saya tadi kebayang gitu, maksudnya kalau Pak Pendeta gitu ya, cara ngomong Pak Pendeta gitu, kalem, adem gitu ya. Kalau cara Pak Pendeta untuk mengajak orang untuk mendapatkan kasih Tuhan biasa seperti apa? Nah, kalau saya pastikan di khotbah ya. Kalau pendeta kan mimbar atau kelas untuk pembinaan, atau kalau mimbar untuk khotbah ya. Selebihnya percakapan seperti ini, percakapan konseling kah atau sesi pastoral begitu ya. Dan yang gereja, bukan gereja maksudnya, yang Alkitab katakan intinya adalah seperti itu, bahwa Allah mengasihi kita. Itu. Dan itu perlu meresap dalam diri kita. Karena kabar isi Alkitab itu bahwa Allah mengasihi manusia, dunia ini, itu isinya. Maka izinkanlah diri kita menerima itu dulu, terbuka deh, buka hati deh. Maka Natalnya sebuah ajakan besar untuk membuka hati. Itu dulu bukan di situ, belajar membuka hati. Dan saya melihat bahwa orang-orang yang melakukan ini mulai punya gambaran diri yang baik ya, mulai belajar bertumbuh, terbuka begitu ya, lalu semakin melihat kemungkinan baru, possibility di depan hidup mereka begitu, dan lebih positif, ada energi positif yang mengalir dalam dirinya. Saya pikir luar biasa ya ketika seorang menerima cinta Tuhan dalam hidupnya, ya, dampaknya besar sekali. Itu cara saya kalau mengatakan atau mendorong jemaat untuk menerima cinta Tuhan. Seperti itu. Karena kebayang sih Pak, artinya pas seseorang yang artinya benar, salah satu yang mungkin kesulitan orang untuk membuat gambaran dirinya yang baik atau gambaran dirinya yang lebih memberdayakan, karena dia tidak merasakan cinta, dia tidak merasakan kasih gitu. Sehingga karena dia tidak merasakan cinta dan dia tidak merasakan kasih dari misalnya mungkin apalagi bisa dari orang sekitarnya, apalagi dari Tuhan gitu ya, otomatis seseorang yang tidak merasakan kasih atau tidak merasakan cinta itu pasti di dalam dirinya itu apa ya, kayak gelap gitu kali ya Pak ya. Gelap dingin, ya gelap dingin. Ya, gelap dingin gitu. Dan yang menariknya adalah situasi internal yang gelap dingin itu mempengaruhi luarannya. Iya, mengapa ada orang kalau kita dekat dengan seorang itu, oke, kita nyaman ya, nyaman begitu ya. Dan perhatikan cara berbicara, pilihan diksinya, cara dia menanggapi. Kita bisa merasakan gambaran diri seseorang dari kedekatan, bicara, pilihan kata, itu. Bahkan respon dirinya. Dan, ya, jadi menurut saya dampaknya besar ketika seseorang membuka hatinya untuk dikasih oleh Tuhan dengan apa adanya ya. Maka Natal itu selalu punya pesan bahwa inilah kesempatan untuk kita dalam perayaan Natal ini misalnya membuka hati kita dengan kapasitas yang lebih luas, lebih dalam untuk menerima cinta Tuhan yang besar itu. Oke. Pak Pendeta, muncul dalam benak saya pengen tahunya adalah kata-kata ini adalah Pak,
Bapak seberapa sering apa ya tadi ya, merenung, berkontemplasi itu seperti sesuatu yang rutin kah dilakukan sehingga mampu memahami makna-makna seperti itu gitu. Karena kan menurut saya itu nggak sesuatu yang gampang untuk dipahami ya. Maksudnya oke, walaupun ditulis gitu ya atau apa gitu, tapi yang membuat Pak Pendeta mampu memahami itu apa yang biasa dilakukan oleh Pak Pendeta? Ya, oke. Ya itu seperti yang Pak Yudi katakan, merenung lah. Merenung, lu coba kaitkan dengan diri kita. Jadi perenungan itu nggak akan jadi sesuatu hal yang hidup kalau kita nggak meresapi dan melakukannya. Itu hanya jadi pengetahuan saja, knowledge saja begitu. Jadi ketika seorang pendeta sudah merenung, nah itu perlu dihidupi itu. Jadi jangan ditinggal dalam perenungan saja. Oh, oke. Karena cuma dapat, gitu. Tapi habis itu ya udah ditinggalin gitu ya. Tapi perlu benar-benar dihidupi tadi seperti itu ya, Pak. Karena seseorang yang berkhotbah tidak berangkat dari pengalamannya, dari hatinya, itu kerasa kok. Kerasa. Jadi kata-kata, ya, contoh gini. Ketika seorang pengkhotbah itu belum selesai dengan dirinya, kerasa itu. Ketika dia mengatakan sesuatu tentang gambaran diri gitu ya, itu kerasa banget. Flat begitu. Kerasa. Justru khotbah yang terbaik adalah khotbah yang hidup. Jadi mungkin nggak perlu ngomong, ya. Dengan berinteraksi pun bisa merasakan hidupnya sebuah khotbah begitu. Jadi memang semua pengkhotbah yang saya ketahui ya, perlu sebelum berkhotbah kepada umat, dia perlu mengkhotbahkan pada diri sendiri. Dan, ya jadi merenung itu ya, setelah merenung ya perlu diterapkan gitu ya, dihayati, dihidupi begitu. Oke, ini yang saya dapat perenungan ini, oke, maka apa yang harus dilakukan begitu. Itulah yang membuat saya pun belajar, Coach Wahyudi. Saya belajar, saya tahu bahwa ilmu saya kan teologi toh. Ya, teologi itu kan kita bukan seperti zaman pertengahan ya, bahwa teologi itu dan filsafat itu ratu dan raja ilmu. Ya dulu kan begitu kan, tapi kita ada banyak ilmu yang bisa. Nah, saya belajar bagaimana saya bisa juga dibantu oleh ilmuwan lain untuk membantu pemahaman, memperluas kapasitas dari internal begitu. Maka saya belajar beberapa ilmu seperti Wahyu disampaikan tadi ya. Dan saya punya panggilan, saya rasa Tuhan tahu dari hati saya. Yaitu apa? Panggilan bahwa saya bersuka cita melihat orang lain bertumbuh. Senang banget. Senang ya, Pak? Senang, suka. Saya senang orang bertumbuh, mengalami kebaruan hidup, gitu ya, dipulihkan, suka cita sekali. Maka saya, orang suka bilang itu Pak Pendeta belajar itu berapa? Kadang kaget-kaget kan gitu ya. Contoh misalnya, orang kaget, wih itu bisa beli rumah. Tapi buat saya begini, oke, itu memang bisa beli rumah, tapi ini ilmu penting saya perlukan. Untuk apa? Untuk membantu orang lain. Membuat orang lain mengalami pertumbuhan. Dan saya perlu skill yang lain untuk memperlengkapi saya sebagai orang pendeta. Seperti itu. Saya suka cita melihat orang bertumbuh. Senang sekali. Kayaknya itu kesukacita mendalam ya. Melihat orang bertumbuh, dipulihkan, ya, bisa move forward. Ya. Nggak sekedar move on, tapi bertujuan begitu ya, bergeraknya. Saya suka. Ya. Bersuka cita saya. Ya, luar biasa. Maka sampai ya tadi ya benar bahwa yang saya tahu juga tadi waktu sebelum ngobrol ya sempat ada dalam benak saya sih hubungannya misalnya Pak Pendeta dengan keilmuan yang sudah dimiliki tadi teologi, filsafat gitu ya. Kenapa sih masih perlu belajar coachingnya tuh belajar kan Pak Pendeta belajar coachingnya lumayan tuh nggak hanya dari Metacoach kan belajar beberapa coaching lagi kan gitu. Nah tadi itu benar kalau secara biaya hitungnya itu sebenarnya dapat beli rumah gitu. Maksudnya betul. Ada muncul dalam benak saya, kenapa perlu belajar lagi gitu kan sebenarnya apakah itu aja kan sebenarnya itu aja cukup gitu dalam benak saya kan. Sebenarnya itu aja cukup gitu. Nah, kenapa perlu belajar lagi gitu. Nah, jadi apakah itu karena itu dapat membantu untuk bagaimana mungkin komunikasinya lebih baik dan sebagainya seperti itu ya, Pak ya. Betul. Dan nanti tentu ketika percakapan dengan orang lain begitu ya. Ketika muncul ada sesuatu hal yang saya belum bisa bantu, saya sekarang suka catat itu.
catat, oh ini yang saya belum bisa. Maka semoga menemukan tempat pelatihan baru begitu, yang saya bisa pelajari. Saya catat. Wow. Oh, keren. Gitu. Jadi nggak stop ya tadi ya, nomor 2 itu, jadi nggak stop belajar gitu ya. Karena kita belum usai. Karena kita belum usai. Sampai usainya itu kapan, Pak? Ya sampai Tuhan memanggil kita, ya kan? Itulah pelajaran hidup. Kadang kita suka membatasi di diri kan. Oke, saya sampai pensiun begitu ya, atau berkarya belajar, keliru gitu. Saya suka kagum dengan teman-teman yang pas ikut pelatihan ya, yang senior gitu kan, yang 60 tahun ke atas mau belajar, saya pikir luar biasa. Itulah hidup. Bahwa kita jangan pernah membatasi bahwa pertumbuhan itu berakhir di suatu periode kehidupan. Udah pensiun, berhenti, udah semuanya begitu ya. Keliru. Itu selama Tuhan beri kesempatan kita hidup, itu kesempatan kita bertumbuh. Terus bertumbuh. Karena cerita kita terlalu berharga untuk diakhiri sebelum Tuhan menutupnya. Ya kan? Keren. Oke. Ya secara waktu kita juga udah hampir habis, Pak Pendeta. Oke, baik. Jadi baik. Nah, sebelum jadi sedikit bahwa atau udah boleh nggak dari Pak Pendeta membantu untuk ini mau menyambut nih 2021 ya, bentar lagi kan minggu depan kan kita udah mau menyambut 2021 gitu ya. Nah, ada nggak pesan-pesan atau kiat-kiat, tips-tips gitu ya untuk kami-kami ini sehingga dapat menyambut 2021 itu dengan lebih semangat, sukacita, bahagia gitu. Oke. Yang pertama, bukalah hati kita untuk kita dicintai Tuhan. Karena Dia mencintai kita apa adanya. Terbuka. Biarkan Tuhan mengasihi kita. Satu. Yang kedua adalah melihat bahwa hidup kita ini belum selesai dan Tuhan selama kita hidup, Tuhan memberi kita kesempatan untuk hidup. Ada kemungkinan baru, cara baru, lakukanlah. Yang ketiga adalah peluk diri kita dan katakan pada diri kita, aku berterima kasih engkau tetap bertahan, ya kan? Engkau mau berjuang sampai mendekati ujung tahun 2020 ini. Dan katakan bahwa aku percaya bahwa engkau atau kita bersama-sama akan memasuki tahun baru dengan topangan dari tangan Tuhan yang kuat itu. Itu saja. Oke. Luar biasa. Terima kasih Pak Pendeta untuk waktunya, untuk sharingnya kepada kami semua. Sudah mengajak. Saya sangat senang sekali hari ini belajar hal-hal baru dari Pak Pendeta. Ya, tadi terkait dengan bahwa bagaimana kita perlu terbuka tadi, terutama adalah terbuka bahwa selalu ada kasih yang selalu menopang kita. Ya. Dan itu menurut saya satu prinsip yang menurut saya sejalan juga gitu dengan apapun agamanya gitu. Jadi betul. Ya, masa kita punya keyakinan bahwa ada seseorang yang menopang kita, ada sesuatu yang menopang kita, ada kasih yang menopang kita, itu akan membantu kita untuk tadi lebih kuat untuk menghadapi apapun. Terus kemudian ya menerima diri ini apa adanya, itu salah satu hal yang paling challenge, tapi menurut saya itu benar sekali bahwa kalau saya tidak mulai menerima diri ini apa adanya, ya gimana saya, ya akhirnya saya hanya sibuk berantem di dalam diri, bengis akhirnya, gue demen kata-katanya, bengis gitu, hanya bengis pada diri sendiri, ya otomatis ya bengis keluar nggak menghasilkan sesuatu gitu. Lalu kemudian terus belajar ya tadi, ya kita belum usai gitu ya, bahwa cerita kita belum usai, kehidupan kita belum usai, berarti kita perlu terus improve diri kita. Dan saat tadi juga benar, saya akan praktekkan juga bahasa kalau Anda belum tahu sesuatu, ingat dicatat ya, lalu kemudian dicari ilmunya gitu ya. Jadi disitulah akan membuat saya jadi terus bertumbuh menjadi lebih baik gitu. Jadi ilmu saya nggak stuck di satu keilmuan aja gitu ya. Karena betul. Lagi misalnya buat teman-teman yang tertarik dengan people development, yang membantu orang lain, kita kan perlu banyak ilmu gitu. Karena manusia ini kan kompleks gitu ya. Yes, tepat sekali. Dan perlu wake up call. Oh iya. Dan terus mendengarkan wake up call gitu ya, karena teman-teman ngobrolnya seperti ini gitu, yang luar biasa yang akan men-challenge atau menambahkan pengetahuan gitu. Karena saya setuju tadi benar kata Pak Pendeta bahwa ya namanya artinya sebagai manusia saya rapuh gitu, karena saya tidak tahu semuanya kan, saya tidak maha tahu gitu. Kalau saya maha tahu saya udah jadi Tuhan kali gitu ya.
Karena saya tidak maha tahu, maka saya perlu banyak belajar. Oke. Oke. Thank you Pak Pendeta, Sama-sama. Pak Budiman. Sama. Ya, Coach Wahid. dan sekali lagi Merry Christmas dan Happy New Year Pak. Sama-sama. Merry Christmas, Happy New Year. Sampai ketemu lagi di pelatihan yang on-site, kalau dimungkinkan. Ya, sampai ketemu lagi on-site di acara-acara Metacourse yang lainnya. Oke, thank you Pak. Sampai ketemu God lagi. bless you. Ya. Ya, thank you. Bye. Oke, teman-teman, thank you buat teman-teman yang telah mengikuti pembicaraan saya dengan Pak Pendeta Budiman. Sangat luar biasa sekali, sangat membuka terutama pemahaman saya terkait dengan Natal itu sendiri. Bagaimana saya perlu memaknai Natal itu sendiri, itu sangat membantu saya untuk mengerti hal tersebut dan juga untuk pertumbuhan diri saya. Dan seperti biasa, minggu depan kita tetap akan ada Wake Up Call, edisi tahun baru. So, sampai ketemu minggu depan dan always keep wake up.